Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbahagia sekali kita bisa jumpa kembali di minggu kedua awal tahun 2022. Selamat tahun baru. Biar kita tambah semangat ya. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Amin. Sungguh Yesus begitu mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Walaupun kita lemah, sesungguhnya Tuhan masih melayakkan kita walaupun kita orang yang berdosa. Tetapi kita tetap diangkat menjadi miliknya. Yesus cinta padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus爱我之生命，将我罪恶洗干净。天上永门爱我开，把他的羔羊已经来。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。耶稣爱我，爱到底，爱我最认真心机。我多生前爱求主，日后进到天家主。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, maha pengasih, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sang Isau Thiên Sang Tiga. Sinh命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。
天上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。全能的主永在地府，领我走十字架道路。全能的主永在地府，领我走十字架道路。我要高举主耶稣，让一切都归天父。世上的围将真正的往往全都释放。赞美我主，荣耀我主，同行是一走天路。赞美我主，荣耀我主，同行和一走天路。我要依靠主耶稣，一起来往往求助。世界的黑暗，人心的苦楚，全都消除。Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Ivan. Selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali di dalam persekutuan Usia Indah secara online untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Oma Opa sekalian, saya mau mengajak setiap kita, yuk mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada hari ini. Tuhan kembali menolong dan memberkati setiap kami, khususnya setiap kami di dalam kami beraktivitas. Di dalam masa tua kami mengucap syukur ada Tuhan yang terus memimpin, dan khususnya Tuhan di awal tahun ini, Tuhan ingin kembali menyapa setiap kami. Dan itulah sebabnya Tuhan kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu kiranya Tuhan yang akan terus menolong setiap kami ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh melihat adanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolong pimpin dan berkati waktu ini ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Oma Opa sekalian, saya hari ini mau mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Nehemia, Oma Opa. Karena Nehemia ini betul-betul dipakai oleh Tuhan di dalam masa-masa ia berada di dunia untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Sama seperti yang kita sudah sama-sama ingat, Oma Opa, bagaimana Tuhan memakai Nehemia yang awalnya dia adalah juru minuman raja untuk dia bisa memimpin satu pembangunan tembok Yerusalem yang sudah hancur. Namun ketika tembok Yerusalem itu sudah selesai, dan kemudian Yerusalem yang baru harus ditempati, nampaknya mereka mengalami satu masalah bagaimana tidak banyak orang yang ingin tinggal di situ. Itulah sebabnya Nehemia kemudian mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan tetapi di balik semuanya itu, di dalam perikop yang nanti kita akan baca, kita akan sama-sama belajar bahwa mari kita memulai awal yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita memulai awal yang baru bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Oma Opa sekalian. Nehemia pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Jika sudah mendapatkannya,
Saya akan bacakan untuk setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem. Kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Nah, oma-opa sekalian, dari perikop yang baru kita baca ini nampak sekali bahwa adanya kesulitan ketika tembok Yerusalem ini sudah kembali terbangun. Bagaimana yang tadinya orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem yang sudah terpencar karena Yerusalem sudah hancur, sekarang disuruh balik lagi nih. Disuruh balik lagi. Kenapa disuruh balik lagi? Karena kita sudah melihat di dalam perikop-perikop sebelumnya bagaimana Nehemia memimpin nih pembangunan tembok, begitu ya. Di dalam Nehemia pasal yang ke-6 di situ dijelaskan bagaimana Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nah, oma-opa sekalian, masalahnya ketika tembok itu sudah jadi, tidak semudah seperti memasuki satu rumah kosong langsung ditinggalin. Enggak. Masalahnya adalah ini kota dan berada di dalam masa itu. Sebuah kota yang baru adalah kota yang tidak aman. Apalagi track record Yerusalem yang pernah dihancurkan oleh bangsa lain seakan-akan mau berkata bahwa track record Yerusalem ini nggak bagus. Bisa saja nanti diserang lagi oleh bangsa yang lain lagi, oma-opa sekalian. Itulah sebabnya orang-orang nggak pengen kembali ke Yerusalem. Tetapi dalam ayat yang pertama di situ dicatat, para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem. Para pemimpin. Tetapi bukan hanya para pemimpin, mereka juga membutuhkan rakyat. Nah, rakyatnya ini yang nggak mau. Makanya mereka harus sampai membuang undi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ada orang-orang yang rela menetap di Yerusalem. Itulah sebabnya kita mau sama-sama lihat bahwa ini adalah bukanlah hal yang mudah. Sama seperti pepatah yang mengatakan yang paling sulit itu adalah langkah yang pertama, langkah kedua, ketiga akan terasa lebih mudah, begitu kan ya. Sama di awal masa Yerusalem yang kedua, ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi bukan hal yang mudah ini bukan berarti tidak bisa dikerjakan sama sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya kitab Nehemia mau mengajak setiap kita melihat satu tema mengenai adanya Allah yang menjadi penolong setia Israel. Bahkan ketika Israel sudah berada di pembuangan, orang-orang banyak yang mencibir Israel dan berkata, "Di mana Allahmu?" Sesungguhnya kitab Nehemia mau mengajak setiap kita untuk melihat bahwa Allah tidak pergi. Allah tetap berada bersama dengan Yerusalem. Allah hanya membuang Israel karena dosa mereka, tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop ini kita melihat bahwa ketika orang-orang, para pemimpin dan orang yang tadi kena undi itu masuk ke Yerusalem, sesungguhnya mereka sedang diajak oleh Tuhan untuk memulai satu awalan yang baru. Di dalam mereka menjadi sebuah bangsa yang dimiliki oleh Allah. Lalu kita dapat melihat bagaimana setelah masa Nehemia, kemudian bangsa Israel pun terus berkembang, dan kemudian kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus lahir dari Yerusalem yang setelah Yerusalem sudah dihancurkan. Bagaimana Yesus ada melalui kota ini untuk menyelamatkan setiap kita. Ini adalah satu gambaran yang nyata
Bagaimana sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam permulaan yang baru yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan masih nuansa tahun baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya Tuhan juga mau berkata kepada setiap kita, jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita di dalam tahun yang baru ini. Bukankah tahun yang lalu adalah tahun yang begitu menyeramkan, yang begitu menakutkan bagi setiap kita, dan mungkin sama seperti bangsa Israel, kita takut memasuki tahun ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mau mengajak setiap kita bahwa sesungguhnya ada Allah di dalam permulaan tahun baru ini juga bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah rindu menyatakan dirinya sama seperti Ia menyatakan diri kepada para pemimpin dan juga orang-orang yang kena undi di Yerusalem pada saat itu. Dan Allah mau menyatakan dirinya kepada kita juga untuk berjalan di dalam tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita perlu akui dengan jujur di hadapan Tuhan, ada beberapa ketakutan. Tuhan, saya takut keadaan kesehatan saya tidak membaik. Tuhan, saya takut ekonomi keluarga besar saya tidak membaik. Tuhan, saya takut A. Tuhan, saya takut B. Tuhan, saya takut C. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa takut itu adalah hal yang wajar. Tetapi adalah hal yang salah ketika kita tetap hidup di dalam ketakutan itu. Itulah sebabnya mari kita bawa semua ketakutan kita pada Tuhan. Kita letakkan ketakutan kita di bawah kaki salib Tuhan. Dan kita pegang tangan Tuhan, berjalan di dalam tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan setiap kita untuk betul-betul memegang tangannya, berjalan bersamanya, dan hidup dipimpin olehnya. Sama seperti permulaan Yerusalem yang kedua ini. Dan bagaimana Tuhan terus memberkati Yerusalem. Demikian pun setiap kita. Tuhan ingin memegang tangan kita di awal tahun ini. Dan berjalan bersama kita hingga akhir tahun nanti. Dengan kesetiaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan rindu menyatakan itu semua bagi setiap kita. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau sungguh-sungguh memegang tangan Tuhan di awal dan permulaan tahun baru ini. Itulah sebabnya mari kita datang pada Tuhan, kita berkata pada Tuhan, Tuhan inilah saya. Saya mau pegang tangan Tuhan sama seperti Tuhan memimpin orang-orang yang pertama di dalam kota Yerusalem yang baru ini. Tuhan tolonglah saya, pegang saya, jangan pernah tinggalkan saya. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada hari ini firman Tuhan boleh kembali mengajak setiap kami untuk melihat bagaimana kesulitan ketika tembok Yerusalem sudah terbangun, tapi tidak ada yang mau tinggal dalam kota itu. Tuhan, keadaan itu mirip dengan keadaan kami di awal tahun ini. Kami sudah mulai memasuki tahun 2022, tapi kami takut Tuhan menjalaninya. Karena kami tahu menjalani tahun ini tidak mudah. Ada banyak ketakutan yang kami harus hadapi. Tapi puji Tuhan, karena firman Tuhan kembali boleh teguhkan kami, dan mengingatkan kami bahwa ada Tuhan di tahun ini yang akan memegang tangan kami, yang akan memimpin kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami berkata pada Tuhan, ini kami ya Tuhan, tolong kami. Pegang tangan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, tolong setiap kami untuk kami menyerahkan semua kekhawatiran kami pada Tuhan. Menyerahkan semua ketakutan kami pada Tuhan. Tuhan yang kiranya akan terus menolong setiap kami. Berkati kami Tuhan satu persatu. Secara khusus Tuhan untuk Oma Opa KUI di tempat ini. Anugerahkanlah kepada mereka kesehatan. Anugerahkan kepada mereka kekuatan hari lepas hari. Bagi setiap Oma Opa yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Untuk kaki mereka yang sedang sakit. Untuk lutut mereka yang sakit. Badan mereka yang sakit. Tangan mereka yang sakit Tuhan. Mungkin kepala mereka yang sedang sakit. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan.
Terlebih dari itu Tuhan berikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan anugerahkan hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga di tengah keterbatasan tubuh yang Tuhan izinkan mereka miliki, mereka bisa terus menyandarkan diri dan hidup mereka hanya pada Tuhan. Kami terus menyerahkan secara khusus Tuhan untuk GKI Kanaan, gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi, setiap aktivis, jemaat maupun simpatisan. Semuanya boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami Indonesia di dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, pimpin dan berjalanlah bersama dengan kami. Berkati juga Tuhan dunia yang terus berjalan untuk berperang melawan COVID-19. Kami terus memohon anugerah dan penyertaan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan inilah syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita akhiri kebaktian pagi hari ini dengan 祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。Sampai jumpa lagi di minggu depan. Puji Tuhan, Shalom.